Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu bilhuda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Patutlah senantiasa kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada umat manusia. Nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lainnya. La tuhsuha, begitulah kita. Kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat yang telah diberikan kepada umat manusia. Salam ta'zim tercurahkan kepada Rasul teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang saya hormati dan dirahmati Allah, sesuai dengan tema pada hari ini adalah mengenal lebih dekat sosok perempuan hebat, orator hebat, perempuan dari kalangan Aisyah. Beliau adalah Ibunda Siti Munjiah. Dalam salah satu statementnya, Siti Munjiah berkata, perempuan dan lelaki Islam itu masing-masing berhak berkemajuan dan berkesempurnaan, dan bahwasanya yang dikatakan kemajuan dan kesempurnaan itu adalah menurut hak batas-batasnya sendiri-sendiri. Siti Munjiah lahir di Kauman sebagai putri Haji Hisyam Ismail pada tahun 1896 Masehi. Siti Munjiah adalah kakak dari Siti Baria yang menyelesaikan sekolahnya di sekolah agama Madrasah Diniyah. Siti Munjiah adalah murid Nyai Ahmad Dahlan yang memiliki kepiawaian dalam berpidato. Hal ini memang telah terlihat sejak semula karena melihat sifat Siti Munjiah yang selalu berterus terang, tegas dan sederhana. Kepiawaian Siti Munjiah dalam berpidato ini mengingatkan kita pada kakaknya, Haji Fahrudin, yang mendapat julukan Singa Mimbar. Inilah yang menjadikan Siti Munjiah sering dipercaya untuk mewakili Aisyah, terutama dalam forum-forum umum. Kepiawaiannya berpidato bisa memukau pendengarnya sehingga mereka akan memahami pesan yang dibawakannya. Bagaimana saudara-saudaranya? Siti Munjiah dan semua putra-putri Haji Hisyam belajar kepada orang tuanya dan juga kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang rumahnya kebetulan tidak jauh dari rumah mereka. Begitu juga dengan Siti Munjiah yang mendapat ilmu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan melalui kursus-kursus yang dilaksanakan di rumahnya. Kursus-kursus itu telah menjadi embrio dari sekolah-sekolah Muhammadiyah. Khusus anak perempuan telah dididik langsung oleh Nyai Ahmad Dahlan melalui asrama yang dibinanya, sehingga anak perempuan pada masa itu memiliki kemampuan yang kuat untuk menjadi pemimpin. Dan itulah yang menjadikan Siti Munjiah. Siti Munjiah termasuk satu di antara 10 anak muda Kauman yang memang dipersiapkan untuk menjadi mubalik. Siti Munjiah termasuk salah satu murid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengalami pergerakan pendidikan Muhammadiyah sampai akhirnya menjadi Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah, di mana Siti Munjiah termasuk salah satu muridnya. Karakter kuat Siti Munjiah menjadikan dia termasuk salah satu murid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering kali diajak oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam melakukan tablik di luar kota. Ketika HP Muhammadiyah mendapat undangan dari Sarekat Islam pada tanggal 20 November 1921 di Jawa Timur, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak serta Haji Fahrudin dan Siti Munjiah. Siti Munjiah yang merupakan satu-satunya utusan perempuan diberi kesempatan untuk naik mimbar dan dengan tegas menyampaikan ceramahnya yang berkaitan dengan pakaian yang dikenakannya. Sekali lagi, kepiawaiannya dalam berorasi mampu menyihir para pendengar untuk memahami apa yang disampaikannya. Siti Munjiah adalah contoh dari murid langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan yang sangat ulet dan kuat loyalitasnya terhadap Muhammadiyah. Hal ini dibuktikan dengan selalu terpilihnya Siti Munjiah sebagai ketua sejak tahun 1932 hingga 1936. Siti
Munjia adalah salah satu wakil ketua Kongres Perempuan pertama pada tahun 1928 yang diselenggarakan di Yogyakarta. Pidatonya di dalam kongres tersebut yang berjudul Derajat Perempuan memunculkan diskusi yang ramai, khususnya ketika Siti Munjia menyinggung soal persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki, serta mengangkat isu persoalan poligami. Itulah Siti Munjia yang memiliki kemampuan sebagai orator ulung. Kongres Perempuan Indonesia pertama diselenggarakan pada tahun 1928 bertempat di dalam Joyodipuran dalam Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. HB Aisyah memberikan pemikiran tentang perlunya diselenggarakan kongres, yakni supaya Kongres Perempuan Indonesia itu menjadi suatu badan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari badan perkumpulan Hindia Timur yang mau dituju. Kongres Perempuan pertama Indonesia menghasilkan banyak keputusan-keputusan penting, di mana keputusan tersebut banyak menguntungkan perempuan Indonesia di dalam mengangkat harkat dan martabatnya. Siti Munjia memberi warna terhadap Aisyah, sehingga Aisyah dikenal sebagai organisasi yang menghargai perbedaan. Pada setiap kesempatan, Siti Munjia selalu menyampaikan pidatonya dengan santun tanpa menyinggung perbedaan agama. Ketika Aisyah diundang oleh organisasi lain, Siti Munjia sering mewakilinya. Siti Munjia pernah menikah dengan Kiai Haji Ghazali. Namun sayang, pernikahannya tidaklah berlangsung lama. Mereka akhirnya memutuskan bercerai dan Siti Munjia tetap menjanda. Ketika adiknya Siti Baria meninggal saat melahirkan anaknya, Siti Munjialah yang kemudian merawat anak-anak Siti Baria yang pada saat itu masih sangat kecil. Siti Munjia wafat pada usia 99 tahun setelah berjuang melawan kanker yang dideritanya. Demikianlah riwayat Ibunda Siti Munjia. Semoga perempuan-perempuan Aisyah yang berkemajuan, yang hidup di zaman yang serba cepat, dapat meneladani Ibunda Siti Munjia yang sederhana namun tegas dan memiliki prinsip. Demikianlah saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.